Biar sadar gitu, maksudnya sembarangan banget jadi orang anjing. Coba jadi istrinya tuh jantungnya jedak-jeduk men, pasti mikirin suaminya kemana tahu. Suaminya lagi gubrak-gabruk di kasur sama selingkuhannya. Goblok. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di sebuah konten permisuhan duniawi, di mana di video kali ini kita bakal ngebahas tentang beberapa perkara yang lucu, tapi juga ada beberapanya yang menyedihkan. Kayak ada perkara yang sampai sekarang tuh kalau gue lihat gue kayak pengen ketawa-tawa sendiri. Masa ada orang pura-pura hilang gitu, tapi ketika istrinya lapor polisi dan suaminya itu dicari sama pihak kepolisian, ternyata suaminya itu pergi ke Lampung buat selingkuh. Gini biar gue kasih tahu sama lo ya. Selingkuh tidak perlu jauh-jauh. Ngapain lu lintas provinsi, lintas benua? Selingkuh kayak bisi bau utama lu yang nganterin orang pulang kampung. Oh, apa jangan-jangan dia pulang kampung buat selingkuh, kita nggak tahu. Tapi sebelum itu, karena sebentar lagi mau lebaran dan lebaran identik dengan punya outfit keren, biar gue kenalin lu sama Buffbag. Buffbag adalah brand lokal asal Bandung yang banyak ngebikin produk-produk keren, dimana produknya tuh nggak cuma bagus, tapi juga nyaman buat dipakai. Diproduksi pakai bahan-bahan premium, dimana kalau kita sentuh tuh rasanya enak banget. Jahitannya rapi, kuat lagi. Tas-tas dari Buffbag dibikin dengan banyak penyimpanan yang tentu bakal memudahkan kita buat ngebedain tempat naruh barang antara satu dan yang lain. Desain tas dari Buffbag juga dibikin buat millennials banget. Soalnya ada port USB yang bisa dikonek ke power bank, jadi bisa dimanfaatin buat charge HP. Ada juga shortcut buat earphone yang ngebikin lebih gampang buat nelpon, dengerin lagu, atau dengerin Lunatic Podcast. Anti air juga lagi, ngebikin lebih pede waktu lagi hujan-hujanan sama pacar. Lu bisa ngecek produk-produk Buffbag lewat toko online mereka di Shopee, dimana lu bakal bisa nemuin berbagai varian tas dengan harga-harganya yang affordable banget. Bahkan harganya tuh dimulai dari 12.000 aja. Kapan lagi lu bisa ngebeli tas seharga nasi padang, men? Harganya terjangkau, desainnya cakep, dan cara Buffbag mempermudah keseharian kita tuh pokoknya bisa ngebikin kita ngerasa nyaman kayak di rumah sendiri. Link Shopee-nya ada di description video di bawah. Kita langsung ke perkara pertama aja. Kita langsung ke perkara pertama aja deh. Kita coba lihat kelakuan lucu-lucu dulu untuk refreshing, karena gue sudah lama tidak upload video, jadi butuh peregangan. Pertama, ada sebuah berita yang gimana ya nyebutnya? Intinya ada sebuah pencurian yang udah mah gagal, tapi endingnya juga rada goblok gitu loh. Jadi beberapa waktu lalu sempet ramai tentang perkara ini. Ada maling yang ngejebol ATM, tapi duit di ATM itu ternyata cuma 100.000. Sungguh maling yang malang. Maling yang malang, bagus tuh. Dua kata lucu, maling malang. Ini banyak nih yang ngetek gue di perkara ini kan, tapi setelah gue cari tahu lagi, ternyata kejadiannya sendiri udah dari tahun 2019. Diangkat lagi sekarang karena lucu. Jadi ceritanya ada maling nih, pengen ngebongkar mesin ATM bermodalkan batu bata sama linggis. Batu batanya dipakai buat ngancurin pintu brankas gitu. Pintu brankasnya udah rusak nih, udah berhasil dirusak sama dia. Sedangkan linggisnya bakal dipakai buat nyongkel brankasnya itu supaya uangnya keluar. Tapi waktu dia lagi nyongkel brankasnya, linggisnya patah. Maling ini pun panik dan langsung cabut. Keesokan harinya ada orang-orang sana ngelihat, wah ini ATM rusak nih, diapain nih? Terus rame segala macam. Pihak vendor pun datang langsung ngecek mesin ATM tadi. Dan waktu brankasnya dibuka sama vendor tersebut, ternyata duit yang ada di dalam brankas ATM itu hanyalah 2 lembar 50 ribuan. Yang artinya kalaupun maling itu berhasil ngambil duit, dia cuma bakal ngebawa pulang 100.000. Sungguh sangat tidak sebanding dengan resiko yang dia harus hadapi nantinya. Jadi intinya pihak vendornya tuh bilang kayak, emang pada dasarnya ATM itu tuh baru mau diisi duit, baru pengen dimasukin duit, karena emang udah habis.
dia datang di waktu yang tidak tepat. Maling belum gladi resik begini nih. Sedangkan pihak kepolisian bilang kalau pelaku ini bukan profesional, melainkan masih pemula. Maling newbie, belum berpengalaman. Jadi maling itu pede karena di sana tuh nggak ada yang jaga gitu loh. Jadi apa ya? Ya udah langsung datang bongkar-bongkar segala macem. Gagal. Yang padahal kalaupun berhasil itu gua rasa nangis. Itu kayak dia udah, wah bongkar, duit. Ya, nih gocap. Duduk dia di situ di ATM mikir kan, aduh, beli apa biar seminggu bisa makan gitu. Ini gue belum tahu sih malingnya udah ketangkap atau belum, tapi gue rasa dia harusnya udah insaf sih setelah ketidakberhasilannya itu. Maksud gue, maling ATM udah mah gagal, kalau berhasil juga cuma dapat cepet, bayar kos-kosan kurang gitu ya. Kamu bayar kos-kosan bulan ini belum bayar, mah bu, saya gagal maling ATM, besok saya cari lagi yang baru diisi kalau bisa. Rada kurang, tidak apa-apa. Kelucuan yang kedua datang dari mas-mas yang kagak tahu juntrungannya bakal apa, nggak tahu dia merasa keren atau gimana. Tapi masa dia tiba-tiba tendang kipas pakai kekuatan super gitu men. Kalau lu lihat, ya Allah lucu banget anjing. Ntar gue ganti kamera dulu dah, anjing lucu banget ini. Nih, lu pernah ngeliat kipas marah gak? Ini kipas marah nih. Ditendang gitu, ntar lu. Terus kayak mana muka lu gak kelihatan bos? Kan lu record biar kelihatan keren, masa muka lu kepotong? Oh ini. Terus kayak mana dia mau jatuh lagi, lu kalau lihat dia pengen jatuh dari kasur ya, pengen keplak. Ya anjing mukanya. Rambutnya kelibis nih bro, rambutnya kelibis banget gitu loh, maksudnya kayak kenapa sih? Mungkin dia merasa kayak anjing gue pasti keren banget nih di kamera nih, anjing gue pasti, wah gila nih gue, asli. Anjing posternya aja tuh gerben ya, lu gimana mau dianggap keren bangset? Dalam hatinya tuh dia ngerasa kayak anjing gue keren banget nih pasti nih, gila gue sangar banget, pasti Om Deddy bertekuk lutut kalau ketemu gue gitu. Apaan sih anjing? Dan dia tuh setelah, jadi kan dia nendang, terus itunya dicopot colokannya, masih takut kesetrum ternyata. Terus waktu kameranya mati, gue rasa dia di bawah. Ada. Bang, bentar lagi kan puasa nih. Mas, bentar lagi kan puasa. Tolong nanti puasa duitnya disisihin dikit buat beli kipas. Siapa tahu nanti emosi pengen ditenang lagi. Tolong jangan beli AC, tolong ya. Takutnya ntar dia beli AC loncat salto ya kan, AC-nya jatuh kan gak enak. Nah baru, kalau misalkan udah beli kipas, lu bisa beli tas-tas baru di Cafebag. Cafebag adalah brand yang masih satu keluarga sama Buffbag. Sama-sama dibikin dengan bahan-bahan premium, jadi kerapihan jahitan sama kekuatannya udah nggak perlu diraguin lagi. Tas-tas dari Cafebag juga dilengkapin sama banyak tempat penyimpanan, jadi cocok buat elu yang kemana-mana suka ngebawa banyak barang, entah HP, laptop, ya segala macem lah. Pas banget buat elu yang kerja kantoran. Desain tasnya juga millennials banget, dilengkapin sama port USB yang bisa lu connect ke power bank, jadi lu bisa ngecharge HP lu dengan lebih gampang. Dan yang lebih penting lagi, tas-tas dari Cafebag itu anti air, jadi nggak bakal ngebikin kita was-was kalau tiba-tiba kehujanan. Lu bisa ngecek produk-produk Cafebag lewat Shopee mereka, dimana di situ tuh ada backpack, ada waist bag, ada tote bag, banyak lah gitu. BTW, tote bag yang lu lihat dari tadi itu namanya Acropolis. Bisa buat cewek, bisa buat cowok. Muat banyak barang, keren, dan gua rasa lu mesti buruan beli deh man, soalnya lagi diskon. Linknya ada di description video di bawah. Anyway, di video gue kali ini, sebenarnya yang pengen banget gue bahas itu adalah tentang perkara seorang driver taksi online yang hilang. Ini bukan cerita misteri tapi ya, santai. Jadi semenjak tanggal 19 Maret lalu, Evan Tarnando, seorang driver taksi online yang tinggal di Palembang, hilang setelah izin sama istrinya nganterin penumpang ke arah Sungai Lilin
Kabupaten Musi, Banyuasin. Baru kemudian tanggal 29 Maret sang istri, Sekar Hasri, ngelaporin perkara hilangnya suami dia ke pihak kepolisian. Setelah nerima laporan tersebut, polisi pun langsung gerak cepat karena udah beberapa kali nerima laporan ada supir hilang dan ditemuin dalam keadaan tewas. Jatuhnya tuh kan kayak serem gitu kan. Tapi yang lucu adalah ketika jejak-jejak dari Epan ini ditelusurin dan orangnya berhasil ditemuin, Epan ternyata lagi tidur bareng sama seorang perempuan selingkuhannya di Bandar Lampung. Selingkuh lintas provinsi, gokil. Tidak ada selingkuh hati, selingkuh perasaan, selingkuh langsung lintas provinsi. Nekat, niat. Istrinya tuh kayak udah panik gitu loh, udah panik, teman-temannya udah kepikiran, takut dia dibegal di jalan terus dibuang ke hutan gitu. Taunya lagi selimutan bareng selingkuhan. Mantep kagak tuh si bapak? Mantep kan? Mantep dong. Jadi semua ini bermula ketika Epan kenalan sama Melisa. Epan driver taksi online ini kenalan sama Melisa, seorang pemandu lagu di salah satu tempat karaoke gitu. Epan ini dikenalin sama Melisa lewat temennya gitu. Yang sedih adalah perkenalan itu terjadi ketika istri dari Epan ini lagi hamil besar, lagi bunting. Ketika istri lagi hamil, harusnya sang suami tuh lagi sayang-sayangnya dong. Ya nggak sih? Maksudnya suami-suami lagi sibuk buat nyari istri ngidam apa. Sampai ada yang pernah ngidam naik UFO. Itu maksudnya, lu tau gak sih perkaranya? Istri jam 3 pagi ngidam minta naik UFO. Kalau misalkan istrinya Epan ini tiba-tiba ngajakin naik UFO gimana? Emang dia bisa kan? Kagak. Orang dia selingkuh. Tapi Epannya di sini tuh cuek aja gitu. Dia tuh tetap kontek-kontekan sama selingkuhannya. Sampai akhirnya muncullah benih-benih cinta, benih-benih kasih sayang yang sudah tidak tertahankan lagi. Dan yang sedih juga adalah di sisi lain Susanti siapa ya anjing? Melisa, kenapa Susanti? Siapa Susanti anjing? Tuh bener Upin. Melisa si cewek selingkuhannya tadi juga merasakan hal yang sama. Dia merasakan butir-butir cinta yang sama kepada Epan ini. Terjadilah hubungan terlarang tersebut. Epannya udah nyaman, Melisanya juga nyaman, udah susah buat dipisahkan. Padahal anak dari Epan ini masa anaknya lagi hamil? Tidak mungkin dong. Pasti salah ngomong dong. Anaknya maksudnya anaknya Epan ini baru lahir dan anaknya itu udah 2 gitu. Di artikel yang gue baca, bahkan Melisanya itu disuruh buat berhenti kerja jangan jadi pemandu karaoke lagi. Udah sama Epan aja. Nanti Epan nafkahin segala macam. Sampai ada di titik pokoknya mereka serumah bareng gitulah. BTW rumah si Melisa ini masih di Palembang juga ya. Puncaknya adalah Epan ini gak sabar nunggu istrinya Nifas. Nifas kan sekitar 40 hari ya kalau gak salah. Karena Epan yang gak sadar nunggu itu, dia pun merencanakan strategi menghilangkan jejaknya itu. Dia ngaku-ngaku pergi nganter penumpang, terus dia bilang HP-nya hilang, terus dia tahu-tahu nggak ada kabar, yang padahal dia cabut buat selingkuh ke Lampung, buat tinggal bareng sama selingkuhannya tadi. Ada beberapa artikel yang gue temuin dan artikelnya bilang kalau si Epan ini pergi ke Lampung bareng Melisa buat minta persetujuan atau restu dari orang tua Melisa. Padahal Epannya udah punya istri niche. Intinya tuh setelah kehilangan suaminya itu, istrinya panik dan istrinya ngebikin laporan ke kepolisian. Polisi udah sibuk nih nyari orang ini di mana, udah dibikin pusing sama perkara si laki ini. Tiba-tiba waktu ditemuin lagi bobo bareng. Orang udah pusing, mikirin takut dia kenapa-napa. Nggak taunya lagi kelonan Epan. Mak lu lihat Pan. Well, gue nggak tahu banyak sih tentang perkara nikahan. Gue nggak terlalu tahu banyak tentang hubungan suami istri. Tapi ya nalar nyet.
Maksud gue bini lu lagi ngelahirin, baru ngelahirin. Masa lu bisa-bisanya minggat, gila lu. Nih kabar yang terakhir gue tahu adalah si Epan ini udah minta maaf gitu ke istrinya, sampai nyium-nyium kaki istrinya bahkan. Tapi ya yang namanya sakit hati, istrinya itu udah nggak peduli lagi. Istrinya bilang kalau ya udah dia mau ngurusin karir sama anak-anaknya aja. Epan, cabut lu, jangan deket-deket gue lagi gitu. Alergi gue main namanya Epan, mungkin istrinya gitu, kita nggak tahu juga. Jadi istrinya gue kalau jadi istrinya ya, semisal laki gue tiba-tiba selingkuh, tiba-tiba hilang taunya selingkuh, itu bakal gue samperin, terus gue gatak kepalanya. Kalau bisa berkali-kali pakai linggis sisaan maling tadi yang patah tadi. Gue ketok-ketokin. Biar sadar gitu, maksudnya sembarangan banget jadi orang anjing. Coba jadi istrinya tuh jantungnya jedak-jeduk men, pasti mikirin suaminya kemana tahu. Suaminya lagi gubrak-gabruk di kasur sama selingkuhannya. Goblok. Inilah anak-anak. Pentingnya kenapa Titit mesti kita jaga baik-baik. Titit harus disekolahin supaya dia gak nakal, supaya kehidupan dia gak liar gitu. Jangan dikasih perjalanan lintas kota, lintas provinsi kalau lu gak bisa ngejaga, nanti kebablasan ya kan. Lu ribet sendiri. Tolong ibu-ibu sekalian, suaminya tuh diliatin. Kalau nggak bisa melayani suami. Kenapa omongan gue jadi kayak ini ya, kayak Mama Dede aja. Gimana sih Mama Dede? Enggak, gimana sih Mama Dede? Tahu aja. Gimana sih tahu aja Mama Dede? Gitu-gitu lah. Laki-laki dijaga yang baik, dan wahai laki-laki tolong Titit disekolahkan. Jangan sembarangan. Tolong ibu-ibu kalau nggak bisa ngeliatin suaminya udah dikunci setengah aja, taruh rumah samping motor, nggak apa-apa. Maka itu aja buat video gue kali ini. Itu aja untuk video yang melelahkan ini. Semoga ada pelajaran yang bisa lo ambil. Semoga lo gak nendang-nendang kipas. Semoga lo gak maling duit, dan semoga lo menjaga Titit lo dengan baik. Soalnya ini gini loh, perkara ini tuh ngingetin gue sama perkara tahun baru lalu, dimana ada seorang suami yang ngeprank istrinya, tahu kan? Jadi kayak istrinya ini ulang tahun di tanggal 1 Januari. Suaminya pengen ngeprank istrinya seolah-olah dia diculik sebagai kado hadiah ulang tahun, biar panik, gue surprise gitu. Jadi suaminya ini bikin skenario dia diculik gitu. Jadi motornya sengaja ditinggal di pinggir kali. Dia beli nomor baru, kemudian ngechat istrinya seolah-olah itu adalah temennya. Dia ngechat ke istrinya kayak, tadi saya ngelihat suami kamu dibawa orang di pinggir kali. Istrinya panik, bikin status di Facebook. Polisi sibuk nyari. Akhirnya si suami ini beberapa hari kemudian balik. Terus dia bilang dia diculik. Waktu dibawa ke kantor polisi, ditanya sama polisi, dia ngaku kalau iya gue bohong. Tolong suami-suami, kalau lu ya Allah, ini tenggorokan gue sakit banget cuy. Teknologi kita sudah canggih. Teknologi kita sudah dipenuhi sama info-info yang berguna. Lu dari netizen aja, netizen tahu nama lu, dia bisa tahu lu lahir kapan, kuliah di mana, anak lu berapa, ginjal lu 1 apa 2. Anjing, buat apa tahu ginjal? Tapi ya intinya jangan pura-pura hilang gitu loh, men. Jangan ngebikin orang panik. Emang lu kalau dibikin panik mau? Ya kalau surprise sih nggak apa-apa, tapi jangan sampai gagal juga gitu. Kalau lu pengen ngelihat perkara yang tadi suami cabut terus pura-pura surprise, ada di video TNM awal tahun. Kalau nggak, klik aja di pojok kanan atas. Itu aja dulu buat video gue kali ini. Subscribe kalau lu masih mau dengerin gue ngomong. Kenapa dari tadi gue megangin sisir dah. Like videonya kalau lu suka, dislike aja kalau nggak suka, nggak apa-apa. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan hah? Ada Bus Budiman? Kenapa dia berbudi pekerti luhur? Jadi dia mesinnya ramah lingkungan. Kalau misalkan lewat, misi Pak, ramah lingkungan. Misi Pak, misi Bu. Punten, mangga. Punten slur. Le, yuk.
Kaget gak sih lo lagi pulang kampung naik bis tiba-tiba bisnya le yo. Ada apa nih?